Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Showing Down the Queen House. Drama dimulai saat Sunju membantu menyiapkan pakaian kerja untuk suaminya. Mereka telah menjalani pernikahan belasan tahun dan masih sangat romantis. 바람도 쏠 겸 같이 가자니까. 응? Di hari itu, Myung-soo mendapatkan tugas keluar kota untuk peluncuran merek terbaru perusahaan. Namun saat di dalam toilet pesawat, tiba-tiba ada seorang wanita datang menghampirinya. Ia bernama Mira dan merupakan wanita selingkuhan dari Myung-soo. Alih-alih serius dalam bekerja, Myung-soo malah menghabiskan waktunya berduaan dengan wanita selingkuhannya. Dalam hubungan itu, mereka berkomitmen hanya untuk bersenang-senang, dan di minggu ini mereka berjanji untuk segera berpisah. Namun sebenarnya Mira tak berniat berpisah dengan Myung-soo, di mana ia berencana untuk memiliki Myung-soo sepenuhnya. Hingga keesokan harinya, peluncuran merek terbaru perusahaan pun telah dimulai. Ketua juga hadir dalam acara itu. Nyonya Kim adalah ibu dari Sunjo dan tak begitu suka dengan menantunya. Baginya, Myung-soo adalah lelaki yang tak bisa dipercaya. Namun di tengah-tengah acara itu, Mira juga datang ke tempat itu. Ia berusaha mencari kesempatan untuk mendekati Myung-soo. Di depan banyak orang, mereka saling melempar kata untuk saling menggoda. Namun ada sesuatu yang membuat Myung-soo terkejut, di mana Sunju memberikan kejutan kepada suaminya dengan datang ke acara itu. Beruntungnya, Sunju tak melihat saat Myung-soo bersama dengan Mira. Sedangkan Mira yang melihat kedatangan dari Sunju pun membuatnya tak suka, lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah acara selesai, Sunju mengucapkan selamat atas keberhasilan suaminya dalam peluncuran merek terbaru mereka. Ia begitu kagum kepada suaminya yang begitu baik, setia, dan bisa dibanggakan. Mendapat pujian itu membuat Myung-soo besar kepala. Namun, ia seolah sok sibuk dan berkata kalau ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Tapi kenyataannya, Myung-soo pergi menemui Mira. Ia lebih mementingkan bersama dengan selingkuhannya, karena setiap perbuatan dosa pasti terasa lebih menggoda. Di saat mereka sedang berjumpa penuh gairah, di saat itu juga Sunjo merasa kesepian seorang diri tanpa belayan dari suaminya. Keesokan harinya, tanpa ada rasa bersalah, Myung-soo menemui istrinya. Dengan begitu romantisnya, ia memberikan pelukan untuk menyembunyikan kebusukannya. Lalu, meminta maaf karena tak bisa ada waktu untuk istrinya. Setelah kepergian suaminya, Sunju ingin pergi jalan-jalan, namun baru beberapa langkah, ia mendapatkan telepon dari sang ibu. Nyonya Kim meminta Sunju untuk selalu mengawasi suaminya. Sebagai seorang ibu yang pernah dikecewakan, ia mempunyai firasat buruk kalau Myung-soo telah berselingkuh. Hal ini pun membuat Sunjo sedikit meragukan suaminya, lalu memilih untuk mengawasi suaminya. Dari kejauhan, ia melihat Myung-soo sedang rapat dengan para koleganya. Kini, hilang sudah semua keraguan di hatinya. Ia tahu kalau Myung-soo tak akan pernah berkhianat. Setelah itu, Sunjo pergi jalan-jalan seorang diri. Walaupun seperti itu, ia berusaha untuk menikmati. Hingga tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang wanita, dan orang itu adalah Mira. Mira sengaja mendekati Sunjo dan membuntuti kemanapun ia pergi. Sebisa mungkin, Mira berusaha akrab dan menjadi teman bagi Sunjo. Sedangkan, Sunjo merasa kalau Mira adalah orang yang baik. Bahkan untuk mengambil simpatinya, Mira rela mentraktir makanan dan mengantarkan Sunjo pulang. Sunjo tidak tahu kalau semua kebaikan itu ada maksud yang terselubung.
Sesampainya di rumah, Sunjo melihat kalau suaminya telah menyiapkan makanan dan surat permintaan maaf karena tak bisa menemaninya malam ini. Namun saat memegang botol itu, minuman itu tiba-tiba saja terjatuh. Sunjo merasa ini adalah pertanda ada sesuatu yang buruk. Ia pun menelepon anaknya untuk memastikan keadaan kedua anaknya. Sedangkan Taiha dan Taeyong mengatakan kalau keadaan mereka baik-baik saja. Mendengar itu membuat Sunjo lega, tapi entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang buruk akan menimpa keluarganya. Dan semua firasat buruk itu memang telah terjadi, di mana Myungso sedang bermesraan dengan Mira. Mereka seolah enggan untuk dipisahkan. Tapi di satu sisi, mereka telah berjanji untuk mengakhiri hubungan terlarang ini. Tapi namanya seorang pelakor tetaplah seorang pelakor. Mira tak akan pernah melepaskan Myungso, dan dengan cara apapun, ia harus bisa memilikinya. Keesokan harinya, Myungso kembali menemui istrinya dengan membawa sebuah hadiah. Hal ini pun membuat Sunjo sangat senang karena memiliki suami yang begitu romantis. Dengan mulut manisnya, Myungso berjanji, lain kali ia akan menemaninya liburan dengan anak-anak dan bukan untuk bekerja. Namun saat tiba di bandara, Myungso mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit. Mereka memberitahu kalau Mira mencoba melakukan bunuh diri. Mengetahui itu membuat Myungso panik. Tanpa memperdulikan istrinya, ia pergi begitu saja. Sedangkan Sunjo mencoba menghubungi suaminya. Ia ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun telepon itu tak pernah diangkat. Sementara itu, Myungso telah sampai di rumah sakit. Ia melihat kondisi Mira lemah tak berdaya. Dengan keadaan yang masih lemah, Mira meminta agar Myungso tak pergi untuk meninggalkannya. Sedangkan Myungso langsung memberikan pelukan dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan terlarang itu. Untuk mempermudah hubungan mereka, Myungso membelikan tempat tinggal yang dekat dengan rumahnya. Jika merasa rindu, akan lebih mudah untuk melampiaskannya. Keesokan harinya, seperti biasa, Sunjo dan para teman sosialitanya datang ke tempat perawatan. Sebagai wanita dari kalangan atas, mereka harus tampil sempurna. Namun saat kebersamaan itu, Sunjo melihat Mira juga ada di sana. Ia pun segera menghampirinya. Sunjo begitu senang bisa bertemu kembali dengan Mira. Lalu meminta Mira bergabung dengan teman sosialitanya. Namun saat mereka bertemu dengan Mira, ada salah satu orang yang mengenali Mira. Dari gosip yang ia tahu, Mira adalah seorang wanita simpanan. Hal ini pun membuat kehebohan di antara mereka. Sedangkan Sunjo yang mendengar itu pun mencoba tak percaya. Ia meminta mereka untuk tak bergosip tentang Mira. Akan tetapi gosip itu telah menyebar. Salah satu dari mereka ada yang tak suka jika klub sosialitanya dimasuki oleh seorang pelakor. Mira dianggap wanita rendahan yang tak selevel dengan kalangan atas. Sedangkan Sunjo mencoba membela Mira dan membawanya pergi dari sana. Diperlakukan seperti itu membuat Mira sangat tak terima. Ia pun melabrak orang yang telah merendahkannya. Dengan begitu emosi, Mira mengancam akan melakukan hal yang lebih kejam jika terus ikut campur akan kehidupannya. 하고 싶은 대로 해요. 여기 지금 사람 없어. Sementara itu, Sunjo diminta bicara oleh ibunya. Nyonya Kim meminta Sunjo agar tak sepenuhnya percaya dengan suaminya. Baginya, semua lelaki sama saja. Jika diberikan kekuasaan, ia akan mudah berkhianat dan mencari wanita lain. Sedangkan Sunjo sudah lelah dengan sikap ibunya. Kenapa selalu curiga dengan Myungso tanpa ada alasan yang jelas? Ia tahu ibunya pernah gagal dalam berumah tangga. Tapi setelah perceraian itu, anak-anaklah yang menjadi korbannya. Sunjo tak mau berakhir seperti ibunya. Untuk itulah, ia akan selalu percaya dengan suaminya. Setelah perdebatan itu, Sunjo menemui Mira. Karena hanya dengan Mira, ia nyaman dalam berkeluh kesah. Namun di sela pembicaraan itu, Mira memberitahu kalau gosip yang beredar tentang dirinya adalah kebenaran.
bahwa ia memang wanita simpanan suami orang. Mendengar itu membuat Sunjo terkejut. Lalu ia pun mengingat kenangan bersama dengan adiknya, di mana sang adik juga seorang pelakor. Di saat itu Sunjo sangat tak terima dan meminta adiknya agar mengakhiri hubungan terlarang itu. Namun sang adik sudah terlanjur cinta dan tak bisa melepaskan suami orang. Hal ini pun membuat Sunjo marah. Ia meminta adiknya agar mati saja jika tetap melanjutkan hubungan itu. Merasa tak ada yang mendukungnya, sang adik pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mengingat semua itu membuat Sunjo termenung sejenak, lalu membawa Mira ke makam sang adik. Ia memberitahu kalau adiknya juga di posisi yang sama, seperti Mira menjadi simpanan suami orang. Karena tak bisa mengerti keadaan adiknya, Sunjo akhirnya kehilangan adiknya. Untuk sekarang, ia tak mau hal itu terjadi kepada Mira. Bagi Sunjo, Mira telah dianggap seperti adiknya sendiri, lalu menegaskan apakah Mira tetap ingin melanjutkan hubungan itu. Sedangkan Mira sudah berusaha untuk mengakhiri hubungan itu, tapi tetap tak bisa. Mendengar itu, Sunjo mencoba memberikan dukungan. Jika tak bisa melepaskannya, maka rebutlah suami orang. Sunjo tidak tahu bahwa ucapannya ini akan menjadi bumerang yang siap menghancurkan kehidupannya sendiri. 온전히 자기 것으로 만들어. 훔쳐서라도 뺏어서라도. 비라 씨가 내 남자로 만들려는 얘기 진심이냐고요. 미라 씨 편 대줄게. Setelah itu, Sunjo mengantarkan Mira pulang ke rumahnya. Namun, saat baru turun dari mobil, Mira bertemu dengan pamannya. Sang paman adalah seorang yang tak bertanggung jawab dan hanya ingin memanfaatkan Mira. Ia mengancam akan membeberkan perselingkuhannya dengan Myongso jika keinginannya tak dituruti. Mira harus bisa membantunya kembali menjalin kerjasama dengan perusahaan milik ketua. Sedangkan Mira sudah muak diperlakukan seperti itu. Setelah orang tuanya tiada, pamannya tega merebut pabrik milik Mira dan membuangnya begitu saja. Lalu sekarang saat hidupnya sedikit tenang, kenapa pamannya selalu datang untuk membuat masalah? Mira tak mau lagi ditindas seperti ini. Lalu dengan nekatnya ia pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat mobil akan menabraknya, Sunjo datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Mira. Di sini, Sunjo mencoba membela Mira dan meminta mereka untuk segera pergi. Setelah kejadian itu, Sunjo datang ke tempat Mira dengan membawakan makanan. Ia begitu khawatir dengan keadaan Mira. Sedangkan Mira terlihat panik atas kedatangan dari Sunjo, karena sebentar lagi Myongso juga akan datang ke tempat ini. Beruntungnya, Sunjo memutuskan untuk langsung pergi dari sana. Namun saat Sunjo mengendarai mobilnya, ia melihat suaminya juga datang ke tempat itu. Hal ini pun membuat Sunjo penasaran. Ia ingin tahu apa yang dilakukan suaminya di tempat ini. Dengan perasaan yang cemas, ia kembali masuk ke dalam dan mencari keberadaan suaminya. Ia takut kalau suaminya berselingkuh dengan Mira. Namun, sesaat akan membuka pintu, Sunjo mendapatkan pesan dari anaknya. Mereka meminta Sunjo untuk segera pulang. Sedangkan Sunjo mencoba berpikir positif kalau suaminya tak mungkin mengkhianatinya. Lalu memutuskan untuk menunggu di parkiran. Ia ingin memastikan apakah suaminya datang ke tempat ini. Namun saat ditunggu beberapa menit yang muncul adalah orang lain. Mungkinkah Sunjo telah salah melihat suaminya berada di tempat ini? Ditambah lagi, ia mendapatkan telepon dari Myongso. Ia memberitahu kalau berada di rumah dan meminta Sunjo untuk segera pulang. Kenyataan ini pun membuat Sunjo sedikit lega. Sesampainya di rumah, Sunjo hanya terdiam. Ia selalu terbayang jika suaminya telah berselingkuh, dan ini membuatnya sangat tak nyaman. Hingga keesokan harinya, Sunjo memutuskan untuk datang ke tempat Mira. Dengan niat yang tinggi, Sunjo ingin melihat kamar dari Mira, dengan harapan bisa menemukan bukti atas kecurigaannya. Di dalam kamar itu, Sunjo melihat parfum yang sama persis dengan parfum yang dibelikan oleh suaminya. Sedangkan, melihat perilaku Sunjo yang sedikit aneh, membuat Mira waspada. Ia takut kalau Sunjo mulai curiga atas perselingkuhan ini.
Di sini, Sunjo ingin tahu siapa nama pacar dari Mira. Mendengar itu, Mira terpaksa berbohong. Ia memberitahu kalau pacarnya bernama Kim Junho. Lalu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Namun saat melihatnya, membuat Sunjo sangat terkejut. Ia bersyukur karena lelaki itu bukanlah suaminya. Lalu, dengan perasaan yang lega, Sunjo memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi kenyataannya, lelaki itu hanyalah orang yang dibayar untuk bersandiwara. Untuk saat ini, Mira berhasil membohongi Sunjo. Setelah mengetahui kecurigaannya adalah salah, kini kehidupan Sunjo kembali ceria. Ia membuat kue untuk Mira sebagai ucapan permintaan maaf karena telah salah paham terhadapnya. Sedangkan mendapatkan kue itu, Mira tak begitu senang. Kenapa Sunjo begitu baik kepadanya? Namun saat memakan kue itu, tiba-tiba ia merasa mual. Mungkinkah Mira telah hamil? Di saat memikirkan tentang kehamilannya, Mira mendapatkan telepon dari pamannya. Sang paman memberitahu kalau ia akan datang ke pelantikan dari Myung-soo menjadi pemimpin perusahaan. Di depan semua orang, ia akan membeberkan perselingkuhan itu. Mendapatkan ancaman itu membuat Mira sangat panik. Lalu ia pun menelepon Myung-soo, tapi tak ada jawaban. Dengan terpaksa, Mira datang ke acara itu. Sedangkan Myung-soo sangat terkejut melihat Mira berada di tempat ini. Sebelum istrinya melihat, Mira segera dibawa ke tempat sepi. Namun, kepergian mereka dilihat oleh Sunjo. Sunjo ingin tahu dengan siapa suaminya telah pergi. Sementara itu, Mira memberitahu kalau ia terpaksa datang ke sini karena ingin mencegah pamannya membocorkan tentang perselingkuhan ini. Sang paman mengancam kalau keinginannya tak dituruti, maka ia akan membeberkan semuanya. Mendengar itu, Myung-soo berjanji akan mengurusnya. Hal ini pun membuat Mira sangat senang. Mereka tidak tahu kalau Sunjo mendengar semua pembicaraan itu, di mana Sunjo sangat terkejut melihat suaminya berciuman dengan Mira. Kini, hancur sudah dunia dari Sunjo. Ia begitu tak menyangka telah dikhianati oleh suami dan sahabatnya sendiri. Namun, Sunjo berusaha untuk tetap tegar. Ia tak ingin memperlihatkan kesedihannya. Di depan semua orang, ia berusaha untuk tetap tersenyum. Melihat suaminya yang sok romantis membuat hati Sunjo sangat sakit. Sekuat-kuatnya hati seorang istri pasti memilih untuk menghindar. Sunjo ingin melampiaskan rasa kekecewaannya. 한선주 씨의 신명수 인생의 여자. Sementara itu, tanpa ada rasa bersalah, Myung-soo berduaan dengan Mira. Mira mengucapkan selamat atas keberhasilan Myung-soo menjadi seorang pemimpin perusahaan. Di saat mereka berjumpa dengan mesra, tiba-tiba Myung-soo mendapatkan telepon dari istrinya, di mana Sunjo memintanya untuk segera pulang. Sesamanya Myung-soo di depan rumah, ternyata ia telah ditunggu Sunjo di dalam mobil. Myung-soo diminta masuk dan dibawa pergi. Dengan begitu emosinya, Sunjo mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Hal ini pun membuat Myung-soo khawatir, lalu tiba-tiba berhenti secara mendadak. Sunjo mengatakan mengapa Myung-soo tega mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan Mira. Sedangkan Myung-soo masih berusaha untuk menyangkalnya bahwa semua itu tidaklah benar. Namun Sunjo melihat sendiri perlakuan dari mereka berdua saat sedang berciuman. Mendengar itu barulah Myung-soo mengakui. Ia mengatakan kalau melakukannya hanya sekali dan Miralah yang merayunya. Lalu mencoba meyakinkan istrinya bahwa hubungannya dengan Mira tak berarti apa-apa. Kini Myung-soo mengaku salah dan meminta maaf. Ia berjanji akan segera mengakhiri hubungan perselingkuhan itu. 언제까지 숨길 생각이야? 나한테 지나가는 바람일 뿐이야. 칭찬이라도 해줄까? 미쳤었나 봐. 내가 잘못했어. 아니? Setelah berpikir semalaman, Sunjo memutuskan untuk menemui Mira. Ia ingin tahu sejak kapan Mira menjadi simpanan suami orang. Mendengar itu,
Mira pun menceritakan kisahnya. 2 tahun yang lalu, Myung-soo menyelamatkan Mira saat dipukuli oleh pamannya. Di saat itulah hubungan mereka mulai terjalin hingga sekarang. Selama ini, mereka berdua saling melengkapi, di mana Myung-soo selalu tertekan oleh istrinya dan menganggapnya hanya sebagai beban. Untuk itulah, Myung-soo lebih memilih untuk berhubungan dengannya. Mendengar semua kenyataan itu, membuat Sunjo tak tahan lagi. Namun untuk sekarang, ia tak ingin melampiaskan amarahnya dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Setelah itu, Sunjo meminta Myung-soo untuk bicara. Dengan semua kebenaran yang ia ketahui, Sunjo memutuskan untuk bercerai. Sedangkan Myung-soo mencoba mempertahankan rumah tangganya. Tapi sekeras apapun ia mencoba meyakinkan istrinya, tetap saja keputusan Sunjo sudah tak dapat dirubah. Hingga membuat Myung-soo menunjukkan sifat aslinya. Ia mengatakan kalau kita bercerai hanya akan membuat anak-anak terluka. Myung-soo tak ingin anaknya menjadi korban karena keegoisan dari keputusan yang diambil oleh Sunjo. Mendengar itu membuat Sunjo sangat tak terima. 더러운 그 입 닥쳐. 난 당신하고 애들밖에 없어. 뭐라고? 야, 심영서. 이 미친 개자식아! Sesampainya di rumah, Sunjo membelai kedua anaknya. Ia begitu sedih kenapa mereka memiliki ayah yang tak bisa dipercaya. Hingga keesokan harinya, Sunjo kembali bicara dengan suaminya. Demi kebahagiaan anak-anak, Sunjo akan memberikan Myung-soo kesempatan. Mendengar itu, Myung-soo berjanji tak akan mengecewakan istrinya lagi. Setelah mendapatkan kesempatan kedua, Myung-soo menemui Mira. Ia kecewa kenapa Mira begitu ceroboh dengan sengaja mendekati Sunjo dan akibatnya hubungan ini telah terbongkar. Kini, Myung-soo tak bisa lagi melanjutkan hubungan ini dan meninggalkan Mira begitu saja. Namun, Mira tak akan membiarkan itu terjadi, di mana ia memberitahu bahwa dirinya telah hamil, lalu dengan senangnya menunjukkan kamar bayi yang telah ia siapkan. Mira juga menunjukkan hasil USG bayi yang ada dalam kandungannya. Sedangkan Myung-soo hanya bisa terdiam. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, Sunjo kembali menemui Mira. Secara tegas ia meminta Mira agar mengakhiri hubungannya dengan Myung-soo. Namun, Mira tak mau, karena untuk saat ini ia telah mengandung anak dari Myung-soo. Mendengar itu membuat Sunjo sangat terkejut, hingga ia tak fokus mengendarai mobilnya. Sialnya ada mobil dari lawan arah dan menyebabkan mereka kecelakaan. Mereka pun segera dibawa ke rumah sakit. Kabar akan kecelakaan ini segera didengar oleh Myung-soo. Ia melihat istri dan selingkuhannya terbaring lemah tak berdaya. Beruntungnya, mereka tak mengalami luka yang serius. Namun, Myung-soo meminta dokter agar Mira dibawa ke ruangan lain, dan ia lebih memilih untuk menemani istrinya. Lalu tak lama, Sunjo terbangun. Karena keadaannya yang mulai membaik, ia pun memilih pulang ke rumah. Di sini, Sunjo sangat kecewa dengan suaminya, karena telah menghamili wanita selingkuhannya. Sementara itu, Mira baru tersadar. Namun, karena insiden ini, ia harus kehilangan bayinya. 사산됐습니다. Kini Mira hanya bisa menangis seorang diri. Ia mencoba menghubungi Myung-soo tapi tak pernah dijawab. Karena merasa ditinggalkan seorang diri, membuat Mira sangat marah. Ia tak akan tinggal diam dan membalas perbuatan dari Sunjo yang telah membuatnya kehilangan bayinya. Dengan berpenampilan sok cantik, ia datang ke rumah Sunjo. Tanpa ada rasa malu, ia ingin tahu keadaan dari Sunjo. Lalu mencoba berbohong dengan berkata kalau ia dan bayinya dalam keadaan baik-baik saja. Namun Sunjo tak mau peduli dan menyuruh Mira agar segera pergi dari rumahnya. Tapi saat akan pergi, anak-anak Sunjo datang. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Mira. Ia sok akrab kepada mereka dan memaksa untuk masuk ke dalam. Kedatangan Mira di rumah ini pun membuat Myung-soo sangat terkejut. Terlebih lagi, Mira sengaja memancing untuk membuat Sunjo cemburu.
Sedangkan Sunjo sudah muak dengan tingkah laku Mira. Lebih baik ia pergi daripada harus sakit hati. Melihat situasi semakin memanas, Myungso memutuskan membawa Mira kembali pulang ke rumahnya. Ia meminta Mira agar pindah ke luar negeri. Semua ini ia lakukan demi kebaikan kita semua. Sedangkan Mira tak mudah untuk percaya. Ia hanya ingin selalu berada di samping Myungso dan membesarkan anak-anak bersama. Mendengar itu, Mira diminta untuk lebih bersabar, di mana Myungso berjanji setelah ia berhasil menguasai seluruh perusahaan, Myungso akan meninggalkan Sunjo, lalu menjadikan Mira menjadi istri satu-satunya. Setelah itu, Myungso berkumpul dengan istri dan teman-temannya. Salah satu dari mereka memberitahu kalau Mira telah hamil dari selingkuhannya. Namun, fakta ini dibantah oleh teman yang lain. Ia melihat sendiri kalau Mira membeli pembalut. Itu berarti Mira tak hamil dan telah keguguran. Kebenaran ini pun membuat Sunjo dan Myungso terkejut. Jadi selama ini mereka berdua telah dibodohi oleh Mira. Setelah mengetahui kebenaran itu, Sunjo meminta kepada suaminya agar segera meninggalkan Mira, karena tak ada alasan lagi untuk mempertahankan hubungan itu. Sedangkan Myungso hanya bisa menyetujuinya. 더 이상 망설일 이유 따위 없단 얘기야. 곧 정리될 거야. 걱정하지 마. Hingga keesokan harinya, Myungso datang menemui Mira. Ia tahu kalau Mira telah kehilangan bayinya dan lebih baik menghentikan perlawanan. Namun, Mira tetap tak terima. Baginya, Sunjo lah yang membuatnya harus kehilangan bayinya. Ia tak akan pernah memaafkan Sunjo. Sedangkan, Myungso sudah muak dengan sandiwara ini. Ia pun menyalahkan Mira dan meminta untuk mengakhiri hubungan ini. 한선주가 일부러 사고 낸 거야. 너하고 나 더 이상은 안 되겠어. Namun, bukannya menuruti perintah itu, Mira akan membalas semua perbuatan mereka dengan mendekati adik tiri dari Sunjo. Ia bernama Jungwon. Saat pertama kali bertemu dengan Mira, Jungwon telah jatuh hati kepadanya. Kini, rencana Mira telah berhasil. Hingga di malam itu, Jungwon membawa Mira ke rumah Sunjo untuk diperkenalkan sebagai kekasihnya. Sedangkan saat melihat Mira membuat mereka sangat terkejut. Namun, Sunjo tak mungkin membuat keributan di depan anak-anaknya. Kini, mereka hanya bisa berpura-pura menerima kehadiran dari Mira. Namun, sikap Mira sudah sangat keterlaluan, di mana ia sok perhatian kepada Jungwon hingga membuat Sunjo tak tahan lagi dan memilih pergi dari sana. Lalu saat ada kesempatan, Sunjo memarahi Mira. Ia tahu kalau Mira sengaja mendekati Jungwon bukan karena cinta, melainkan untuk membalas dendam. Sunjo memeringati Mira agar pergi meninggalkan Jungwon. Namun, Mira tak takut sedikit pun. Ia malah menantang akan membeberkan semuanya. Tapi untuk saat ini, Mira hanya ingin menyiksa Sunjo secara perlahan. Kedatangan Mira kembali membuat Myungso galau berat. Apalagi Mira berhubungan dengan adik iparnya sendiri. Melihat mereka bermesraan, membuat hati Myungso sakit dan sangat cemburu. Lalu saat merenung seorang diri, tiba-tiba Mira datang menemuinya. Di mana Mira sengaja melakukan itu agar bisa selalu dekat dengan Myungso. Hal ini pun membuat Myungso sangat terkesan. Lalu dengan mudahnya mereka kembali melakukan hubungan terlarang. Namun semua perbuatan itu dilihat oleh Sunjo, di mana ia sangat terkejut mempergoki suaminya sedang berjumbu dengan Mira. sun주야, 여보, 잠깐만, 여보. Kini, Myungso hanya bisa berlutut untuk meminta permohonan maaf. Ia akan melakukan apapun, asalkan Sunjo mau memberikannya satu kesempatan lagi. Sedangkan, Sunjo sudah muak dengan semua pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya, lalu menyuruh Myungso agar mundur dari jabatannya. Sunjo ingin membuat Myungso tak memiliki apa-apa dan hanya menjadi sampah yang tak berguna. Namun, Myungso tak mau. Ia tak mungkin melepaskan semuanya dan memilih untuk berperang. Sementara itu, Jungwon melamar Mira.
Ia memberikan cincin dan meminta Mira untuk menikah dengannya. Namun lamaran itu ditolak. Mira memberitahu kalau ia mendekati Jungwon hanya untuk pelarian, karena sebenarnya ia mencintai lelaki lain dan lelaki itu adalah Myung-soo. Mendengar kenyataan itu membuat Jungwon sangat marah. Ia tak akan membiarkan Mira mempermainkannya dan menghancurkan keluarga kakaknya. 농담 아니에요. 내가 당신 이용했어. 신명섭이냐고 묻잖아. 절대로 가만 안 둬. 또다시 한 선수 건드리면 Keesokan harinya, Sunjo meminta Mira bertemu. Ia memberitahu kalau akan melepaskan Myung-soo tapi dengan syarat. Mira harus mau membantunya untuk menemukan bukti keterlibatan Myung-soo dengan pemasok barang palsu. Sunjo juga akan membantu Mira merebut kembali pabrik dari pamannya. Namun setelah mendapatkan bukti itu, Mira bukannya memberikan bukti itu kepada Sunjo. Ia malah memberikannya kepada Myung-soo. Mira memberitahu kalau Sunjo ingin menghancurkan Myung-soo melalui bukti itu. Hal ini pun membuat Myung-soo sangat senang, karena Mira selalu ada untuk mendukungnya. Di sisi lain, Sunjo mendapatkan kabar kalau ayahnya telah meninggal di Kanada. Kabar ini pun membuat mereka sangat terkejut. Walaupun Nyonya Kim telah berpisah, tapi ia merasa sangat kehilangan. Nyonya Kim memutuskan untuk menyusulnya ke Kanada dan membawa jenazahnya ke Korea. Kepergian Nyonya Kim ke Kanada dimanfaatkan Myung-soo dengan sebaik mungkin. Ia mengadakan rapat darurat untuk melengsarkan ketua dan mengajukan dirinya sebagai ketua pengganti. Namun saat keputusan itu akan disetujui, tiba-tiba Sunjo datang ke rapat itu. Ia secara tegas memberitahu mereka kalau ia telah ditunjuk oleh Nyonya Kim untuk menggantikan posisinya. Keputusan ini pun disetujui oleh mereka semua, sedangkan Myung-soo tak bisa melakukan apa-apa. Keesokan harinya, Nyonya Kim telah kembali membawa jenazah dari mantan suaminya. Mereka pun segera melakukan prosesi pemakaman. Namun saat mereka sedang khusyuk dalam berdoa, tiba-tiba datanglah wanita simpanan dari almarhum dan merupakan ibu dari Jungwon. Namun kehadirannya membuat Nyonya Kim marah. Ia pun meminta mereka untuk mengusirnya. Melihat ibunya diperlakukan seperti itu membuat Jungwon sangat bersedih, lalu mencoba untuk menenangkan ibunya. Sedangkan sang ibu hanya ingin bertemu dengan Nyonya Kim untuk meminta maaf. Mendengar itu, Jungwon pun membawa ibunya menemui Nyonya Kim. Namun kehadirannya membuat Nyonya Kim langsung marah dan menyuruhnya untuk segera pergi. Melihat ibunya selalu direndahkan, membuat Jungwon tak terima. Kenapa Nyonya Kim selalu memperlakukan ibunya seperti itu? Belum cukupkah memisahkan ia dan ibunya selama ini? Namun Jungwon tidak tahu kalau ibunya telah bekerja sama dengan Myung-soo untuk menjatuhkan posisi Nyonya Kim. Myung-soo sengaja melakukan itu agar Jungwon mau berpihak untuk mendukungnya. Di malam itu, Jungwon kembali menemui Nyonya Kim. Walaupun ia kecewa dengan sikap dari Nyonya Kim, tapi sebenarnya ia selalu berterima kasih karena telah membesarkannya selama ini. Jungwon tahu kalau ibunya hanya menginginkan harta kekayaan. Untuk itulah, ia tak pernah menyalahkan Nyonya Kim karena memperlakukan ibunya seperti itu. Pembicaraan ini pun didengar oleh Sunjo. Lalu mereka pun bicara berdua. Di sini, Jungwon memberitahu kalau ia hanya berpura-pura mendukung Myung-soo. Ia tak akan membiarkan Myung-soo merebut perusahaan ini. Keesokan harinya, Myung-soo mengumpulkan para sekutunya untuk membahas bagaimana cara melengsarkan Nyonya Kim dari posisinya. Namun Myung-soo tidak tahu kalau Jungwon adalah musuh dalam selimut. Setelah mengetahui rencananya, Jungwon segera memberitahu Sunjo bahwa sebentar lagi Myung-soo akan segera bergerak untuk melengsarkan ketua. Namun pembicaraan itu didengar oleh Nyonya Kim. Hal ini pun tak bisa ia biarkan. Sebelum semuanya terlambat, Nyonya Kim segera mengumpulkan mereka. Secara tegas, ia meminta Myung-soo agar mundur dari jabatannya dan mengusirnya dari tempat ini. Namun ternyata Myung-soo sudah mengantisipasinya, di mana para polisi datang untuk menangkap Nyonya Kim dengan tuduhan telah melakukan penggelapan dana. Ditangkapnya Nyonya Kim membuat Sunjo tak bisa berkutik. Ia pun meminta Myung-soo agar mau membebaskan ibunya. Namun Myung-soo tak mau.
Tapi jika posisi ketua diserahkan kepadanya, ia akan berusaha untuk membantu. Dan juga Myung-soo ingin agar Sunjo mau hidup berdampingan dengan Mira. Dengan kata lain, Myung-soo ingin memiliki 2 istri. Impiannya bisa hidup dengan anak-anak dan bahagia bersama-sama. Mendengar itu membuat Sunjo tak terima. Bagaimana bisa ia menerima jika harus dipoligami? 당신하고 나 그리고 미쳤구나. 공존이라고 했니? 그것도 아주 충실한. Dalam kesendiriannya, Sunjo bingung apa yang harus ia lakukan. Haruskah ia menerima syarat itu demi untuk mengeluarkan ibunya dari penjara? Hingga akhirnya, Sunjo memutuskan untuk mengalah. Ia memberitahu suaminya akan menuruti semua syarat itu, asalkan ibunya bisa keluar dari penjara. Sunjo rela berbagi suami dengan Mira. Namun, Myung-soo tak mudah untuk percaya. Ia meminta Sunjo untuk membuktikan perkataannya. 당신과 가정을 잃는 것보단 갑자기 왜 이래? 나쁘지 않을 것 같아서. 증명해봐. Tapi sebenarnya Sunjo hanya berpura-pura, di mana sekarang ia menemui Mira. Ia memberitahu kalau tak akan pernah bercerai dengan Myung-soo dan lebih memilih untuk hidup berdampingan dengan Mira. Mendengar itu, Mira tak terima. Ia mengatakan kalau Sunjo hanya menjadi istri yang tak pernah dicintai. Namun semua perkataan itu dibalas lebih sakit oleh Sunjo. Ia akan membuat Mira menjadi wanita simpanan untuk selamanya. Sunjo juga memiliki bukti penggelapan uang selama Mira masuk ke dalam perusahaan ini. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Mira ditangkap oleh polisi. Mendapat ancaman itu membuat Mira sangat ketakutan. Ia pun segera melapor kepada Myung-soo bahwa Sunjo memiliki bukti tentang kejahatannya. Sedangkan Myung-soo mencoba mencari jalan keluarnya. Ia menyuruh Mira untuk sementara waktu bersembunyi di luar negeri. Jika masalah telah beres, Mira baru bisa untuk kembali. Namun Mira tak mau pergi meninggalkan Myung-soo. Ia takut kalau Myung-soo mengkhianatinya. Kemudian Mira menghubungi Sunjo. Ia mencoba membuat kesepakatan. Mira akan memberikan bukti riwayat penggelapan dana yang bisa membebaskan ketua sekaligus menghancurkan Myung-soo. Tapi dengan syarat Sunjo harus mau untuk bercerai. Mendengar itu, Sunjo meminta Mira agar datang ke pesta yang akan diadakan dalam waktu dekat. Demi meyakinkan suaminya, Sunjo berusaha sebaik mungkin untuk mengambil perhatian dari Myung-soo. Ia berencana mengadakan pesta hari jadi pernikahan mereka. Pesta itu pun dirayakan dengan begitu meriah. Semua tamu dari kalangan atas datang untuk memberikan ucapan selamat. Namun saat masuk ke dalam rumah, Myung-soo melihat Mira ada di sana. Hal ini pun membuatnya tak senang. Kenapa Mira berada di sini bukannya pergi ke luar negeri? Sedangkan Mira tak mau pergi jauh dari Myung-soo. Bahkan ia malah mengancam akan memberikan bukti penggelapan dana itu kepada Sunjo. Mira sudah lelah menjalani kehidupan seperti ini dan meminta Myung-soo untuk memulai hubungan ini dari awal. Namun Myung-soo tak mau kehilangan jabatannya. Lalu dengan teganya ia melukai Mira. Setelah itu, tanpa ada rasa bersalah, Myung-soo kembali ke tempat pesta. Di depan semua orang, ia berjanji akan mencintai Sunjo dengan tulus dan menjadikannya sebagai istri satu-satunya. Setelah acara hampir selesai, Sunjo masuk ke dalam untuk menemui Mira. Mereka telah berjanji bertemu untuk menyerahkan bukti itu. Saat masuk ke dalam, ia melihat pisau terjatuh di lantai. Namun saat mengambilnya, Sunjo melihat Mira tergeletak dengan bersimbah banyak darah. Di waktu yang bersamaan, ada pelayan yang melihatnya dan langsung berteriak. Keributan ini pun dilihat oleh mereka. Para polisi juga datang untuk melakukan investigasi. Sedangkan Mira telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dari hasil penyelidikan,
Polisi mencurigai Sunju lah pelakunya. Sunju memiliki alibi yang kuat karena Mira adalah wanita simpanan suaminya. Terlebih lagi ditemukan sidik jari Sunju dari pisau yang digunakan dalam kejahatan itu. Namun Sunju menyangkalnya. Ia bersikeras kalau ia tak mungkin melakukan itu. Tapi kenyataannya, polisi menemukan fakta baru, bahwa pisau yang menjadi bukti bukanlah senjata yang digunakan oleh pelaku. Karena hal ini, untuk sementara waktu Sunju bisa terbebas dari tuduhan. Sementara itu, Myung-soo melihat Mira telah tersadar. Namun demi keselamatannya sendiri, Mira berpura-pura kehilangan ingatan saat kejadian itu. Ditambah lagi, dokter juga memberikan kesaksian kalau Mira mengalami hilang ingatan jangka pendek. Keadaan ini pun membuat Myung-soo sangat senang, karena kejahatannya tak akan pernah terbongkar. Setelah keadaan Mira membaik, ia dibawa pulang ke rumah. Namun sikap Mira terlihat lebih pendiam, dan meminta Myung-soo agar segera pergi. 눈물이 나. 나도 내가 왜 이러는지 모르겠어. Di sisi lain, Sunju datang ke kantor kejaksaan dengan membawa bukti penggelapan dana itu. Sunju akan membebaskan sang ibu dan melengsarkan Myung-soo dari jabatannya. Ternyata sebelumnya, Sunju telah bertemu dengan Mira dan diberi bukti itu. Mira juga memberitahu kalau Myung-soo adalah orang yang telah melukainya. Kini, mereka bekerja sama untuk menghancurkan Myung-soo. Kabar ini pun segera didengar oleh Myung-soo. Ia tak akan membiarkan hidupnya hancur seperti ini. Lalu dengan amarah yang ia tahan, Myung-soo menemui istrinya. Ia tak akan pernah kalah dari siapapun. Di saat ada kesempatan, Myung-soo menaruh obat tidur di minuman istrinya. Setelah Sunju meminumnya, ia pun segera tertidur dengan pulas. Melihat itu, Myung-soo segera membawa senjata yang dipakai untuk melukai Mira. Ia dengan liciknya menempelkan sidik jari Sunju di pisau itu, agar Sunjulah yang dituduh sebagai pelaku. Setelah melakukan itu, Myung-soo menemui ketua. Namun, Nyonya Kim lebih dulu telah marah. Ia meminta agar Myung-soo segera mundur dari jabatannya dan bercerai dengan Sunju. Karena orang licik seperti Myung-soo tak ada tempat di perusahaan ini. Tapi semua itu telah diantisipasi oleh Myung-soo, di mana ia menyerahkan bukti hasil tes dari dokter forensik kalau pisau yang digunakan oleh pelaku cocok dengan sidik jari dari Sunju. Jika tak ingin Sunju dipenjara, Nyonya Kim harus menyerahkan perusahaannya. Kini, Nyonya Kim tak bisa berkutik lagi. Ia pun memberitahukan masalah ini kepada Sunju. Sedangkan Sunju tak menyangka kalau Myung-soo tega melakukan kejahatan sampai sejauh ini. Namun, Sunju meminta ibunya untuk menuruti permintaan itu, karena hanya dengan cara inilah perusahaan bisa diselamatkan. Hingga keesokan harinya, Myung-soo telah resmi diangkat menjadi ketua di perusahaan itu. Namun, sudah sampai di puncak pun ia seakan masih belum puas. Myung-soo ingin menghancurkan orang-orang yang telah menusuknya dari belakang. Salah satunya adalah Jung-won. Myung-soo tahu kalau selama ini Jung-won hanya berpura-pura untuk mendukungnya, lalu menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan Jung-won. Setelah itu, Myung-soo pulang ke rumah. Ia tahu kalau Sunju tak benar-benar mendukungnya menjadi ketua. Namun untuk saat ini, Sunju tak mau bertengkar dengan suaminya dan memilih untuk menghindar. Lalu terdengar ada pesan masuk dari ponsel milik Sunju. Dengan penasaran, Myung-soo membuka pesan itu yang dikirim oleh Mira. Mira memberitahu kalau ia akan membeberkan siapa pelaku yang telah menikamnya, di mana Myung-soo akan berakhir di tangan Mira. Mengetahui itu, Myung-soo pun menemui Mira. Ia tahu kalau Mira hanya berpura-pura lupa ingatan. Lebih baik Mira menyerah dan melupakan semua yang telah terjadi. Mendengar itu membuat Mira sangat tak terima. Setelah apa yang Myung-soo lakukan kepadanya itu sudah sangat keterlaluan. Ia akan membawa Myung-soo mati bersamanya, di mana ruangan ini telah penuh dengan kebocoran gas. Dengan sedikit percikan api akan terjadi ledakan yang besar. Tapi pada akhirnya ancaman itu tak berarti apa-apa. Mira dengan mudah dikalahkan dan ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Sementara itu, Sunju datang ke tempat Jung-won, tapi Jung-won tak ada di sana dan hanya menemukan ponselnya saja. Sunju melihat ada pesan masuk dari ponsel itu. Pesan itu dari anak buah Myung-soo yang memberitahu
kalau Myung-soo berencana menjual perusahaan ke negara asing, lalu meminta bertemu di suatu tempat. Mengetahui itu, Sunjo segera datang ke tempat itu untuk menggantikan Jungwon. Sunjo tidak tahu kalau ini hanyalah jebakan untuk melenyapkan Jungwon. Sampainya ke tempat yang dituju, tiba-tiba Sunjo akan diserang oleh mereka. Namun serangan itu terhenti karena yang datang bukanlah Jungwon. Hal ini pun membuat mereka kebingungan. Sedangkan Sunjo tahu kalau dalang dari semua ini adalah Myung-soo. Sunjo pun menawari mereka kesepakatan. Ia akan membayar berapapun asalkan mereka mau berpihak kepadanya. Mereka pun setuju untuk melakukannya, lalu mengirimkan pesan kepada Myung-soo. Mereka memberitahu kalau rencana tak berjalan dengan baik, di mana yang datang adalah Sunjo dan mereka telah menyekapnya. Mengetahui itu, Myung-soo pun segera menuju ke sana. Sementara itu, Jungwon datang ke tempat Mira untuk memintanya bekerja sama melawan Myung-soo. Tapi saat masuk ke dalam, ruangan itu dalam keadaan gelap dan Jungwon melihat Mira tenggelam di dalam bak mandi. Ia pun segera melakukan pertolongan. Kini, Mira telah mendapatkan perawatan dan berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Myung-soo telah sampai di tempat itu. Ia melihat kalau Sunjo dalam keadaan terikat. Namun ternyata ikatan itu hanyalah palsu, dan Myung-soo langsung dipukul sampai tak sadarkan diri. Kini Myung-soo dibawa pulang ke rumah dengan keadaan terikat. Ia tidak tahu kenapa Sunjo bisa melakukan ini. Sedangkan Sunjo sudah sangat kecewa. Kejahatan yang Myung-soo lakukan sudah melewati batas. Mendengar itu, Myung-soo masih berusaha membela diri. Ia menyalahkan Mira penyebab dari semua kekacauan ini. Lalu dengan memohon, Myung-soo meminta istrinya untuk memberikan maaf dan memulai semuanya dari awal lagi karena Mira telah tiada. Namun tiba-tiba Mira datang ke tempat itu. Hal ini pun membuat Myung-soo sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau Mira bisa lolos dari kematian. Sedangkan Mira meminta Sunjo agar keluar dari tempat ini karena ia akan membereskan Myung-soo seorang diri. 내 그 차가웠던 눈동자를 영원히 잊지 못할 것 같아. Karena insiden ini, Mira harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Keesokan harinya diadakan pemakaman untuk Myung-soo. Walaupun ia bukanlah suami yang setia, tapi Myung-soo adalah lelaki pekerja keras dan selalu menyayangi keluarganya dengan cara yang berbeda. Terlepas dari semua keburukannya, mereka juga merasa kehilangan, dan Sunjo hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Kini, kehidupan Sunjo lebih tenang dan bahagia, walaupun statusnya sebagai seorang janda, tapi memiliki keluarga yang begitu menyayanginya, itu sudah lebih dari cukup. Dan akhirnya, drama pun selesai. Saya, Arya Views, mengucapkan terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Showing Down the Queen House. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.